Selamat datang di podcast Dispuspan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tarakan dalam acara Gosip Ngobrol Seputar Arsip. Bersama saya Puji Nita Herawati. Saat ini di podcast Dispuspan sudah hadir narasumber yang akan membahas dan mengupas tentang kearsipan. Beliau bertugas di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagai Kepala Bidang Kearsipan. Baik, sahabat arsip, tentunya sahabat arsip juga pernah mendengar kearsipan. Bidang kearsipan adalah salah satu unit kerja utama yang ada di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Jika bidang perpustakaan fokus pada mencerdaskan bangsa melalui buku, maka bidang kearsipan fokus pada memori kolektif bangsa dan bukti akuntabilitas pemerintah. Baik sahabat Dispuspan, sebelum kita membahas dengan tema mengupas program bidang kearsipan, kita lihat dulu profil bidang kearsipan. Telah hadir di podcast Dispuspan Bapak Ahmad Sujai SH.MH. Kita sapa langsung tamu istimewa kita di podcast Dispuspan. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi ya. Ibu. Terima kasih nih sudah hadir di podcast Dispuspan. Mungkin mengganggu waktu kerjanya nih Pak ya. Terima kasih nih sudah meluangkan waktu bisa berkenan hadir di podcast Dispuspan. Baik Bapak, sebelum kita membahas tentang program-program yang ada di bidang kearsipan, boleh nih Bapak berbagi cerita tentang profil dan aktivitas Bapak. Silakan Bapak. Baik, terima kasih teman-teman sekalian dan para pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Rahayu. Semoga kita sehat walafiat ya dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari. Baik, saya saat ini bertugas di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tarakan. Kebetulan juga sebagai kabid di situ. Dan kalau profil saya sudah lama ya bergabung menjadi ASN ya. Dulu awal-awal saya masuk di ASN itu bergabung di pembangunan, kemudian saya pernah juga di Satpol PP juga pernah, kemudian di Porusda juga pernah, kemudian di kecamatan, di kelurahan dulu, kemudian di kecamatan utara, kemudian sebelumnya itu saya di BNN ya 4 tahun, kemudian di Kesbangpol, ya Kesbangpol, terakhir di kecamatan utara, hari ini di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Luar biasa ini Pak ya, perjalanan karirnya ini. Lumayan muter-muter. Oke. Dulu juga pernah awal-awal sebelum saya gabung di Pemda, ya, saya pernah sempat juga mengajar di Borneo selama 13 tahun. Oh, dosen ya Pak ya? Mulai tahun 2000, awal 2000 sampai 2013. 13 tahun saya pernah mengajar di Borneo. Ya. Fakultas apa ini Pak? Basicnya di Fakultas Hukum. Ya, sesuai dengan background pendidikan. Ya, juga ada di FKIP ya, kemudian di Perikanan, di Teknik juga pernah. Karena di seluruh fakultas pernah saya ngajar di situ. Ya. Biasa. Jadi aktivitasnya ini banyak di dunia pendidikan juga ya Pak banyak, ya? Selain di struktural ya Pak ya, betul. Tahun berapa ini Bapak terangkat jadi pegawai negeri sipil? Kalau awalnya pengangkatan ini tahun 2008. 2008 ya Pak ya? 2008. Ya,
CP dulu. CP. Ya. Langsung ditempatkan di awal? Awalnya langsung di Satpol PP. Satpol PP. Mutasinya kemana-mana dan tempat-tempat yang strategis, artinya benar-benar pengalamannya banyak ini Pak. Ya, pengalaman semua ya. Iya. Apalagi juga sampai ke dunia pendidikan. Ya. Ini terus di dinas perpustakaan ini kira-kira sudah berapa bulan atau berapa tahun nih Pak? Ya masih hitungan bulan. Bulan. Ya, hitungan bulan. Ya. Ibarat bayi masih bayi banget ini Pak. Ya kan? Tadi ya. Ya, April, Mei, Juni ya. Berapa bulan? Ya, masuk 3 bulan. Masuk 3 bulan. Apa kesan pertama saat Bapak masuk ke dinas perpustakaan? Karena kan di dinas perpustakaan ini kan apalagi di bidang kearsipan ya Pak ya, yang kita hadapi itu berkas Pak, bukan makhluk hidup, tapi berkas-berkas ini Pak. Apa kesan pertama ini Pak? Ya memang terkesan awalnya pada saat kita masuk ke arsipan khususnya yang lebih spesifik, kelihatannya itu kegiatannya kok adem ayem aja gitu ya. Tidak ada tantangan, silent ya Pak ya. Silent, tidak ada tantangan seperti saya dulu di lapangan ya. Saya berhadapan dengan masyarakat ya, kasusnya banyak ya. Kemudian mediasi yang tidak pernah selesai, tidak berhubungan langsung ke masyarakat ya Pak? Ya, langsung dengan kebutuhan masyarakat, ya, berhadapan langsung dengan kasus gitu ya. Seperti itu. Nah, begitu masuk di sini kok kelihatannya kok ya adem ayem gitu kan. Beda sekali itu kan. Yang biasanya saya tantangan itu tidak pernah saya tolak gitu ya. Seolah-olah kok tidak ada tantangan seperti itu, seolah-olah seperti itu. Ternyata setelah saya selami itu luar biasa sekali. Lebih berat tantangannya. Lebih berat. Jadi kalau saya bisa berkatakan dunia kearsipan ini, kalau saya masuk dunia masyarakat itu artinya sama dengan intelijen. Arsip itu intelijen. Jadi semua data intelijen itu ada di sini. Yang orang tidak tahu. Karena penyimpanannya semua berkas OPD itu ada di jadi semua rekam jejak subjek hukum, baik itu sifat pribadi seperti itu maupun OPD ataupun sebuah institusi itu ada di sini semua. Ya, rekam jejaknya ada. Jadi semua akan terbaca. Kalau manusia itu ibaratkan mulai dari dia dalam perut ibunya sampai dia mati itu rekam jejaknya ada. Menghasilkan arsip. Iya, menghasilkan suatu arsip, menghasilkan suatu cerita, ya subjek hukum dari awal sampai akhir. Nah, itulah bisa dikatakan satu kumpulan data yang utuh. Ya ternyata barang ini bukan main-main, ternyata sangat penting sekali. Apalagi kalau kita bicara masalah negara ya, negara. Mulai dari negara Indonesia yang belum ada sampai ada republik ini kan rekam jejaknya harus jelas. Ya itulah arsip berada di situ. Makanya penting sekali arsip itu untuk next time generasi yang akan datang, untuk anak cucu ke depan. Benar Pak. Jadi tidak bisa dipandang sebelah mata. Karena arsip itu urat nadi sebenarnya. Betul, arsip itu urat nadinya. Kalau urat nadinya terputuslah semua. Maka cerita akan berbeda. Betul. Ya kan, jadi cerita tidak akan sempurna, tidak akan sesuai dengan jalan ceritanya. Itu berbahaya. Makanya arsip ini sangat betul-betul harus diperhatikan, ya, tidak bisa dipandang sebelah mata. Teman-teman yang bergelut di bidang kearsipan benar-benar mereka yang berkompeten ya Pak ya, betul. Dan menguasai nih bagaimana cara memelihara arsip ya, menyimpan. Makanya arsip-aris itu bukan orang sembarangan. Dia betul-betul orang yang punya talenta sendiri. Betul. Dia mempunyai kemampuan sendiri, dia mempunyai mindset sendiri, kompetensi sendiri. Ya, tidak semua orang bisa kerja seperti itu. Bekerja dalam diam, bekerja dalam silent, itu tidak semua orang bisa. Kadang orang meremehkan Pak. Apa sih kerja di arsip itu? Karena yang tulis kertas. Karena orangnya diam. Betul. Ya, orangnya diam, tidak banyak bicara. Lain halnya kalau orang dunia politik. Ya, orang dunia politik kan. Ya. Dunia politik lain. Orang-orang politik ini banyak cerita. Tapi hampa. Tapi orang arsip jangan coba-coba orang arsip. Tidak pernah bicara, sekali bicara tumbang orang yang dapatnya. Apalagi kalau dibuat bukti hukum. Iya. Karena dia punya data. Dia bicara dengan data. Tidak mendongeng. Orang arsip tidak mendongeng. Jadi tantangan baru ya Pak ya di bidang kearsipan ya. Iya. Akhirnya saya alhamdulillah dengan saya masuk di arsip, saya punya keilmuan saya atau bertambah wawasannya. Jadi komplit. Hari ini saya komplit. Betul. Dapat semua saya. Benar. Yang dulu nggak pernah membayangkan ya Pak ya. Ternyata benar-benar. Ya. Setelah saya di sini saya bicara by data.
ya. Anda tidak bisa berbohong sama saya. Ya, saya punya data nih, ya, gitu saya ya, punya data. Terus program-program apa aja nih Pak yang di bidang kearsipan kira-kira yang di tahun 2006 ini yang sudah berjalan atau yang belum berjalan nih Pak? Pada prinsipnya saya di sini masuk di perjalanan yang sudah ada, saya melanjutkan yang program sudah ada, yang sudah ada kemarin. Saya anggap itu sudah baik semuanya, ya. Sudah berjalan. Ya, berjalan dengan baik, walaupun situasi kondisinya masih berubah, ya. Dengan situasi yang hari ini kita banyak melakukan efisiensi ya, seperti itu, tapi harus tetap jalan. Tidak ada alasan program ini tidak jalan. Bukan halangan ya Pak? Kehalangan. Kita bekerja ya menyesuaikan dengan situasi yang ada ya. Seperti itu kita harus seperti itu melihat ya, menyikapi lah seperti itu. Dan ini tidak boleh berhenti, harus berjalan. Jadi pengawasan terus berjalan terus ya Pak? Berjalan. Karena kan bidang kearsipan membawahi seluruh OPD ya Pak betul. ya. Makanya pengawasan, pembinaan seluruh OPD itu harus tetap berjalan, tidak boleh tidak. Ya karena apa? Karena setiap tahun regulasi itu akan berubah sesuai dengan zaman ya Pak. Zaman yang ada dan kebutuhan yang ada. Dan regulasi ini harus sampai ke bawah. Ya, kenapa? Karena arsip ini kan semuanya terpusat di Jakarta, di Andri itu kan ya. Itu dan Republik lah. Semua data Republik ada di situ. Makanya dia turun ke bawah di background, di breakdown sampai ke daerah. Jadi pusatnya di situ. Pusat di situ. Jadi tapi makanya tadi benang merah terus ada. Ya, jadi Republik ini mau nyari data apa saja ada. Kenapa? Karena kita berkewajiban menyampaikan arsip itu ke atas. Karena bukti sejarah itu. Bukti sejarah. Iya, contohnya Tarakan ini bukti sejarah luar biasa Tarakan. Dan cerita ini harus sampai ke atas. Betul. Harus sampai. Karena Tarakan juga kota sejarah ya Pak. Betul. Ya, karena kan setahu saya Tarakan juga tempat mendaratnya Jepang pertama kali di Tarakan. Ya kan? Di sini juga ada dulu pemerintahan Hindia Belanda, kemudian di sini ada dulu kerajaan, ya kan? Jadi komplit ya. Jadi kaya dengan budaya dan kota sejarah. Ini yang perlu kita lindungi ya Pak ya. Yang betul-betul kita arsipkan apa yang bisa diselamatkan. Makanya peran kita di sini. Kita menyelamatkan sejarah, kita menyelamatkan cerita, kita menyelamatkan dokumen yang ada. Walaupun pada hari ini belum semua terkumpul ya, secara baik ya, pelan-pelan. Nah, makanya kita menghimbau juga kepada masyarakat sebagai pelaku sejarah atau pelaku kehidupan bermasyarakat pada masa lalu. Kalau ada arsip-arsip pribadi bisa disampaikan ke kami. Bisa kita simpan di sini, titipkan di sini. Ya. Apa untuk anak cucu tadi, supaya cerita nanti daerah kita tidak terputus, jadi tidak ada dongeng. Ya. Jadi kita bicara by data. Seperti itu. Makanya pentingnya arsip itu sangat-sangat penting. Sangat penting sekali. Ya. Dilihat dari pentingnya arsip tadi Pak, otomatis kan kompetensi dari stafnya atau pegawai yang ada di bidang kearsipan kan memang benar-benar harus mumpuni. Nah, kira-kira selama ini pegawai yang di dinas kearsipan tuh kira-kira sudah mengcover semua pekerjaan atau masih kekurangan sumber daya manusianya nih Pak? Ya. Baik, kalau kita lihat, saya lihat ya sama saya Bapak di sini memang kalau kita bicara ideal masih belum ideal. Artinya masih kurang ya, masih kurang karena dari jumlah, kemudian kualitas SDM dan sarana dan prasarana itu masih harus ditunjang. Kita punya arsiparis berapa Pak? Kita cuma ada 2 orang ya. Arsiparisnya? Ya, 3 orang. 3 orang. 3 orang yang sudah ada ya, tapi masih kurang sekali. Belum mengcover ya Pak ya. Ya itu kemudian dibantu sama teman-teman staff ya yang lain itu masih sangat kurang. Kenapa? Karena untuk Tarakan sendiri data yang terkumpul pada hari ini dari masa zaman-zaman Kotip dulu ya sampai hari ini masih belum tertata rapi sampai pemerintahan hari ini. Ya, itu masih numpuk sekali. Ya kan? Dengan jumlah 3 orang itu ya kita butuhkan tenaga yang lebih banyak. Nah, kemudian ditambah lagi SDM-nya ya orang yang punya kompetensi yang sudah teruji lah ya sebagai arsiparis, kemudian
sarana dan prasarana. Ini yang penting ini Pak. Iya. Karena apalagi sekarang digitalisasi arsip. Digitalisasi betul. Otomatis kita punya tapas yang mumpuni, harus yang canggih ya Pak. Sekarang udah zaman modern ya, zaman Android segala macam. Betul. Di rumah pun ibarat kita di toilet pun kita bisa mengakses. Kita mau baca apa? Apakah sudah digitalisasi arsip Pak di bidang kearsipan? Iya, untuk saat ini baru dimulai. Oh, baru start ya Pak ya. Baru start, baru dimulai digitalisasi. Jadi menyesuaikan kondisi yang ada. Kondisi yang ada. Kita hanya bisa mengumpul saja. Kita mengumpul data yang ada, kita mencoba untuk kita scan ya supaya data digital itu ada. Karena apa? Satu kebutuhan. Ya, dunianya sudah berubah. Kita tidak hanya bicara masalah arsip-arsip yang yang statis seperti itu ya. Jadi kita harus simpan di dunia maya juga. Seperti itu. Kayak digitalisasi ya Pak ya. Jadi kalau ada apa-apa kita punya backupnya, datanya. Betul. Kita tidak tahu di kemudian hari kan arsip-arsip itu kan bisa rusak. Ya, kalau penyimpanan tidak baik, tidak sesuai dengan SOP, bisa berbahaya. Kita bisa kehilangan sesuatu yang besar nilainya ya. Seperti itu. Kemungkinan ya ada bencana alam, ya kita tidak tahu ada gempa bumi, kebakaran, atau banjir. Apalagi Tarakan ini kan sering terjadi kebakaran, itu yang harus diwaspadai. Ya, dari Pak Yonca juga berkabar bahwa Tarakan berpotensi tsunami. Iya. Gempa ya. Karena kita di keliling lautan nih Pak. Betul, gempanya kan potensi gempa tsunami akan bisa terjadi di Tarakan. Nah ini kan semua itu harus kita antisipasi. Kelihatan sepele, ya kan? Tapi kalau masyarakat lalai, ya makanya yang diselamatkan tidak hanya manusia saja, tapi datanya diselamatkan, kan gitu. Nyawa juga itu Pak. Betul, nyawanya kita, nyawa suatu komunitas kan. Nah kadang-kadang banyak yang tidak paham. Nah mudah-mudahan dengan saya bicara seperti ini, buat teman-teman yang lain, terutama pengambil kebijakan, itu paham juga. Ya, jadi tidak bisa saya umum sekali lagi. Arsip atau di arsip terutama khususnya tidak boleh Anda pandang sebelah mata. Betul. Ya, diri Anda itulah arsip juga. Anda tidak sadar kalau Anda itu tiap hari itu menyimpan arsip. Saat ini kita juga menghasilkan arsip nih Pak. Ya, setiap hari. Hasilnya dokumen, betul. Ya kan? Dokumen video. Nanti kan itu arsip kita, ya kan? Makanya kan sekali lagi saya katakan kepada pengambil kebijakan, ya, mumpung saya bisa bicara di sini, gitu ya. Arsip itu sesuatu yang strategis, yang selama ini mungkin Anda pandang sebelah mata, Anda melihat pekerjaan apa itu orang arsip. Dia lupa bahwa dirinya sendiri, kita nih, ya mulai dari perut ibu sampai mati itu kita tetap menghasilkan arsip untuk diri kita, apalagi sebuah organisasi. Orang meninggal juga meninggalkan arsip Pak. Betul. Iya, kan surat kematian itu kan arsip juga. Sampai akta lahir, di akta akhir kan awal akhir, itu harus jelas, gitu kan. Tengah-tengah ini kan kehidupan mungkin arsip menghasilkan arsip yang terkumpul jejak manusia, ya kan? Dari akte lahirnya ada, akte matinya ada, itu ke buku selesai. Dan ini bisa dibaca nanti anak cucunya kalau membutuhkan bapak saya siapa, kakek saya siapa. Dan penyimpanannya juga harus baik Pak. Harus baik. Dan juga di tempat-tempat yang tidak mudah dijangkau oleh anak-anak. Betul, ya betul itu ya. Jadi itulah arti ternyata di arsip ini memiliki tantangan tersendiri. Betul. Ya kelihatannya silent, tapi ya seperti belati ya. Baik Pak, kalau itu kegiatannya arsip itu kan kita lakukan pengawasan ke OPD, sosialisasi ke masyarakat, kayak gitu kan Pak, terkait tentang bagaimana kita menyimpan arsip dengan baik gitu. Nah, adakah MOU atau kerja bersama dengan pihak luar? Baik, pertanyaan baik sekali. Ya memang pada hari ini sudah mulai tumbuh kesadaran, terutama dari pihak luar ya kepada kita ya, yang pentingnya itu arsip. Jadi kita sudah punya MOU dalam satu program kita juga, program dari arsip ini untuk melakukan BIMTEK atau pembinaan terutama kepada anak-anak siswa SMK seperti itu. Jadi merambahnya ke sekolahan itu ya? Sekolahan dan juga pada OPD terutama, ya khusus OPD. OPD ya betul. Kita melakukan pembinaan dan pengawasan. Benar. Jadi termasuk OPD kita lakukan itu dan itu wajib, tiap tahun itu wajib. Jadi pembinaan dan pengawasan itu harus ada. Tiap OPD itu wajib memberikan menyetorkan arsipnya ke kita, ya untuk kita. Artinya ya dengan kesadaran kalau dia tahu pentingnya arsip tidak perlu diminta,
menyerahkan, Pak, ini kami tiap tahun ini arsip kami, tolong simpan, tolong dikoreksi, tolong dicek mana arsip yang bisa digunakan atau bisa dimusnahkan. Nah, kita lebih tahu kan, kita punya arsiparis kan, lebih tahu. Nah, itulah gunanya seperti itu. Ya memang ada arsip yang bisa kita musnahkan, ada yang bisa musnahkan. Itu ada SOP-nya semua. Dan tidak sembarangan juga kita musnahkan semua arsip, itu ada SOP-nya, ada aturannya, ada regulasinya. Ya makanya juga ini penting untuk dipahami oleh teman-teman, oleh masyarakat ya. Dan kemudian tadi MOU tadi ya, MOU. Dan saya juga next time ini saya udah canangkan, saya bertanya juga sama anggota di arsiparis seperti itu, ada tidak arsip kita tentang MOU atau arsip yang pernah dikirim oleh Perumda atau Perusda. Itu kan milik daerah dan itu wajib. Mereka juga harus menyerahkan arsip tentang badan hukum mereka ke kita. Itu loh, itu harus dititipkan ke bidang arsip. Dititipkan ke kita ya. Tapi sudah ada nggak? Ini belum ada. Tapi pengawasan itu juga ke BUMD juga. Harusnya begitu. Makanya kami canangkan nanti next time kita melakukan pengawasan, pembinaan dan bimtek ya kepada Perumda. Ya. Sehingga aktivitas perusahaannya aja pun kita punya arsipnya, rekam-rekamnya itu ada. Karena mereka juga menghasilkan arsip ya Pak ya. Apalagi itu perusahaan besar, saham daerah, ya kan milik kita. Kalau seperti itu harus. Next time kita minta kepada Perumda, ya. Contohnya misalkan yang besar ini PDAM, ini Perumda Pertanian atau Perumda apalagi yang baru dibentuk oleh wali kota, ya. Itu harus ada arsipnya, dan itu Anda harus serahkan kepada kita sebagai backup perusahaan Anda. Jadi kita punya sejarah, dulu kita punya Perumda ini, kita punya ini kan salah satu bentuk, ya kan arsip yang harus kita simpan. Ternyata dulu pernah mendirikan Perumda ini, pernah mendirikan ini. Jadi sejarahnya ada, ya, ada sejarahnya, ada ceritanya, ada pelakunya kan seperti itu. Jadi tersimpan rapi semuanya. Terus tujuannya tadi apa Pak, MOU dengan sekolah itu? Karena kan selamanya OPD, ini kok sampai ke dunia pendidikan? Karena begini, karena dunia pendidikan ini perlu akan memasuki dunia kerja, dunia nyata, kan? SMA atau SMK ini? SMK, terutama SMK ya, terutama kejuruan. Magang ya Pak ya mereka? Magang ya, mereka juga punya program magang, masuk dunia kerja, makanya mereka magangnya di sini. Itu sangat kami mendukung sekali ya. Kenapa? Karena mereka tidak hanya teori saja mereka dapat di sekolahan, dan mereka pun bisa langsung melakukan praktek di lapangan, terutama di tempat kita di arsip ini, dan nanti dibimbing oleh orang-orang yang sudah punya sertifikasi seperti arsiparis seperti itu, sehingga mereka ngerti antara teori dan praktek. Dan suatu saat mereka masuk dunia kerja, mereka sudah punya. Jadi dikembleng banget. Dikembleng betul. Jadi nanti saat mereka nggak meneruskan kuliah, siap ke dunia kerja. Kalau dunia kerja dia tahu begini. Apalagi jurusan SMK ya Pak. SMK. Mungkin itu jurusan perkantoran. Perkantoran betul. MOU seperti SMK, SMA 1, SMK 2, SMK 3 kita. Kalau yang Pak perguruan tinggi ada yang magang ke bidang kearsipan? UT sudah ya. Borneo ya. Borneo juga sudah ada beberapa fakultas itu ya. Salah perikanan sama apa itu dua itu sudah juga melakukan kerjasama lah sama kita lah, ada hubungan sama kita ya. Jadi artinya ke bidang kearsipan di Dinas Perusahaan Kearsipan ini benar-benar rujukan ya Pak ya, buat untuk penelitian buat mencari sesuatu bahan tes skripsi, tesis apapun namanya, mereka cari data. Dan bidang kearsipan siap melayani? Berarti open ya Pak ya? Open, kita untuk masyarakat kita open. Nah, cuma semuanya ada SOP-nya ya, ada mekanismenya. Kita menyurati, kita tidak bisa berikan sembarangan. Tujuannya apa, penanggung jawabnya apa, kebutuhan apa, kan begitu. Kita bisa berikan. Ya, kenapa? Memang saat ini kan dunia open, terbuka. Dunia digitalisasi, kita bisa cari data dengan HP dan dapat. Cari data apa? Tinggal pencet aja, muncul data yang kita minta, tersedia di situ. Nah inilah makanya. Ya, jadi makanya ke depan mindset teman-teman ini harus terbuka. Ya, dia tidak ada
yang harus ditutupi, dirahasiakan. Betul. Ya, seperti itu. Inovasi apa nih Pak yang terus akan dikembangkan oleh bidang kearsipan mungkin di bawah kepemimpinan Bapak ini? Yang jelas pertama SDM SDM-nya perlu ditambah. Ya, beberapa kualitas dan kuantitas perlu ditambah. Kemudian sarana prasarana, itu penting ya Pak ya. Penting sekali. Jadi kita tidak bisa berbuat apa-apa kalau tidak didukung oleh itu, ya kan? Kita mau bikin apa? Kita mau bikin kue, sementara bahannya nggak ada. Mau kue apa kita bikin? Kan gitu. Ini harus didukung, ya. Terutama digitalisasi ya. Digitalisasi itu harus wajib. Terus ada yang itu Sri Kandi itu Pak? Ya betul. Sri Kandi memang ada program itu dari surat menyurat secara digital. Jadi tidak konvensional lagi ya. Konvensional itu memang di bawah pengawasan kita ya. Produknya dari kita di sini itu merupakan salah satu arsip digital ya. Semua OPD sudah melakukan itu, cuma belum maksimal kan. Belum maksimal. Berarti ada beberapa OPD yang belum. Kemudian fitur-fitur lain yang belum bisa dipakai, yang masih belum harus melakukan biptek ya. Mudah atau lebih ribet Pak pakai Sri Kandi? Mudah sebetulnya. Memudahkan ya sebenarnya pekerjaan. Dan sesuai dengan efisiensi anggaran. Betul. Karena tidak pakai kertas lagi. Ya betul. Begitu kita ketik, kita bisa share di WA, kita bisa ya, baca di WA. Ya. Dimanapun kita berada bisa kita mengakses Sri Kandi tadi. Dapat kalau mau di print tinggal print aja, ya print simpan di arsip yang dinamis, yang statis segala macam terserah lah. Nah, penting itu sudah terekam. Nah, cara digital kita mau kirim kemanapun bisa, maupun hari libur juga bisa. Nggak perlu pakai jadi sebenarnya 24 jam ya sistemnya ini. Tidak perlu nanti istilahnya tuh zaman dulu kan yang uang surat itu kan? Oh iya. Caraka itu kan? Caraka benar. Itu sudah nggak ada ya Pak ya? Karena sudah lewat Sri Kandi. Ya, nanti cara kasihan ada 100 surat atau sana sini kan? Nah, itu efektifnya lebih besar ya. Betul. Salah satu keuntungan seperti itu. Ya, mudah-mudahan ke depan nanti teman-teman perlahan-lahan mempelajari lebih detail. Kemudian ada baru di Sri Kandi ya yang kita pakai hari ini ya, inovasi-inovasinya mungkin ada tambahan di situ. Iya. Itu. Nah, apa harapannya Bapak ini buat teman-teman mensupport tim yang ada di bidang kearsipan, atau harapan Bapak ke pemerintah nih agar menyediakan sapras yang kepingin inovasi yang ingin dikembangkan, mungkin Bapak punya planning apa? Ya. Monggo Pak disampaikan. Yang jelas saya melihat situasi yang ada ini dengan kebutuhan yang ada, perkembangan yang ada, perkembangan zaman, perkembangan kebutuhan masyarakat, itu masyarakat ya, karena masyarakat merupakan mitra dengan pemerintah ya, seperti itu. Pertama di kearsipan ini saya mohon kepada teman-teman untuk belajar terus ya, selalu belajar, selalu jangan pernah berhenti ya, informasi terbaru tolong diserap ya, gitu, dan mau belajar. Kalau malas memang susah tuh, kalau malas harus rajin dan mau belajar untuk mau sukses ya. Kemudian sarana dan prasarana kami mohon untuk segera dipenuhi lah. Ya, walaupun sedikit. Siapa tahu kita mau punya mini teater ya Pak? Nah, itu saya pengen punya mini teater di situ. Siapa tahu pemerintah mendengarkan Pak ya. 21 itu kan. Kalau kan sudah ada, tinggal di setting aja. Terserah lah mau pakai bantuan pemerintah murni atau CSR segala macam yang punya pedulian ya. Nanti semaunya saya itu ada ini tantangan baru nih buat Kabit nih ya. Masuk ruang khusus kayak 21 lah, nyaman lah, AC-nya enak, duduk kursinya enak, kita nonton asik di situ. Nah, kita nonton asik, artinya kita nonton sejarah kan? Sejarah apa? Sejarah Indonesia nasional kan asik isinya. Ya kan, gambar, foto, video, dokumentasi, MOU semua di situ. Kita nonton di situ. Kemudian mau apa lagi? Nonton sejarah Kaltara ada di situ. Tarakan ada di situ. Duduk manis kayak nonton di 21. Jadi ya enak gitu loh nonton seperti itu. Jadi kita tahu dan juga bisa sebagai edukasi untuk anak sekolah. Mulai dari SD, SMP, SMA. Jadi nyaman. Benar Pak. Jadi itu inovasi yang luar biasa nih yang pengen perlu saya punya mini teater. Kalau bisa diwujudkan benar-benar nih Pak. Ya, mudah-mudahan lah. Kabul kan. Iya. Jadi perlu tantangan baru nih buat Kabit baru ini ya Pak ya. Gitu. Baik nih Pak, waktu terus berjalan nih ya kan, sudah dikat-kat nih Pak ya. Baik ini Pak Kabit, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh
Pak Suce selaku Kapit benar-benar memberikan warna baru di bidang kearsipan, teman-teman arsiparis, teman-teman tim di dalamnya benar-benar solid dan terus mengembangkan apa yang menjadi inovasi karena bidang kearsipan seperti Bapak bilang tadi benar-benar urat nadi dan tidak boleh disepelekan. Karena arsip itu adalah bukti akuntabilitas, pusat informasi dan bukti sejarah. Data akurat. Iya. Terima kasih atas kehadirannya Pak Ahmad Suce. Mudah-mudahan saya selalu dan mudah-mudahan inovasi yang mau dikembangkan benar-benar terrealisasi. Demikian sahabat Dispuspan, bincang-bincang kita, gosip kita kali ini dengan Bapak Kabid bidang kearsipan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan memberikan informasi kepada kita semua bahwa arsip itu sangat penting. Setiap orang saat ini memiliki kisahnya sendiri. Dunia adalah sebuah arsip. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Menjaga arsip sejarah berarti menghargai perjuangan bangsa. Baik sahabat Dispuspan, jangan menyepelekan arsip. Ayo sadar tertib arsip. Terima kasih atas partisipasinya. Terus ikuti channel-channel podcast Dispuspan yang akan menghadirkan narasumber-narasumber yang benar-benar kompeten yang bisa memberikan informasi dan edukasi kepada sahabat Dispuspan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gosip. Gosip. Ngobrol seputar arsip.